Nah, sekarang kita lagi nyobain nih Elkara 0108. Untuk impresi penumpang sih ini cukup nyaman ya. Apalagi kan ini mobil elektrik ya, dimana nggak ada combustion engine atau mungkin asap dari mobil ini, sehingga sangat aman untuk lingkungan nih. Nah, saya mau nanya-nanya lagi ya Pak ya. Nah, kira-kira bisa nggak sih Pak Elkara ini digunakan misalnya untuk kendaraan umum atau mungkin bisa diletakkan di tempat rekreasi Pak? Oh iya, jadi Elkara 0108 ini memang sangat bagus untuk digunakan di transportasi jangka pendek, yang jarak-jarak pendek. Kalau kita lihat Elkara 0108 itu berbeda dengan produk-produk yang lain, sehingga sangat bagus dipakai di Ancol untuk area tertutup. Kami pun punya fitur ketika keluar dari Ancol, maka mobil ini otomatis akan off, tidak akan berfungsi. Jadi kita bisa closing area. Begitu pula di UNJ ini, kita akan set mobil ini hanya khusus dipakai di UNJ. Ketika keluar dari titik koordinat, maka power akan off. Menarik ya Pak. Iya. Dan rencana yang paling bagus kalau dilihat dengan konsep shuttle bus yang mini ini, yang belum diproduksi oleh merek manapun, itu kita akan propose untuk menjadi bus feeder untuk Transjakarta dalam rangka mengurangi emisi, meningkatkan kualitas udara yang ada di Jakarta, yaitu sebagai mobil atau bus pengumpan atau feeder di Transjakarta. Jadi mobil ini bisa ya digunakan misalnya sebagai bus pengumpan Transjakarta, maupun bisa digunakan di tempat rekreasi ya Pak? Betul, misalnya, sangat betul. Misalnya Ancol, mungkin Ragunan, atau mungkin Taman Safari. Betul. Ya. Tapi mungkin kalau Taman Safari kita buatnya yang versi tertutup ya? Ya, betul, sangat betul. Harus karena banyak hewan liar, jadi kita bikin versi yang lebih tertutup. Kalau ini memang versi UNJ, mahasiswa bisa naik, sekaligus bisa turun tanpa perlu shuttle bus halte bus yang agak banyak di dalam kampus. Bisa berhenti dimanapun dan bisa naik dimanapun. Nah, kira-kira kelebihan Elkara ini apa sih Pak dibanding misalnya mobil listrik lain Pak? Ya, jadi yang paling pertama Elkara 0108 ini tanpa saingan di Indonesia. Kalau kita lihat seperti Hyundai, merek-merek besar dia membuat mobil sedan. Sementara yang shuttle bus tidak ada yang membuat ini. Kita UNJ adalah yang pertama memproduksi shuttle bus mini ini. Jadi beberapa kalau merek yang lain itu membuat bus besar yang listrik. Kalau kita memang mengkhususkan yang minibus yang berguna untuk Jakarta. Itu yang pertama. Jadi kemudian yang kedua, kami memadukan dengan solar panel. Dengan adanya solar panel, kondisi macet yang ada di Jakarta itu makin macet, makin bertenaga. Dia mampu menyimpan power atau energi listrik pada saat kondisi Jakarta yang sementara macet. Gitu. Itu mungkin kelebihan dari mobil UNJ. Selanjutnya mobil UNJ ini menggunakan genset ketika tiba-tiba di suatu daerah atau suatu tempat belum tersedia charging system. Kami siapkan genset agar bisa ke tempat untuk genset. Kelebihan yang lain, kami membuat sendiri fast charging system untuk mobil listrik ini. Fast charging buatan UNJ. Fast charging khusus untuk mobil listrik ini. Kira itu. Oke Pak, nah untuk pengembangan mobil ini apakah mungkin 100% dibuat di UNJ atau mungkin Bapak menggait mitra-mitra tertentu Pak? Ya, jadi untuk bagian mekanik kami menggunakan atau bekerja sama dengan mitra-mitra karoseri untuk bagian mekanik, yaitu bodi, pengecetan, mobil konvensional lah. Kayak kursi kita order, kita tidak buat sendiri. Begitu juga ban
itu semua kita pakai yang standar yang ada di Indonesia. Oke. Tapi dipastikan semuanya itu lokal Indonesia. Oke. Iya. Jadi beberapa ada yang memang dipesan khusus dan ada juga yang dibuat di sini ya Pak? Ya betul. Jadi yang kita pesan khusus itu saat ini untuk fitur-fitur yang menambah, yang membuat mobil ini canggih, itu kita buat sendiri. Contohnya fast charging system, itu kita buat sendiri. Oke. Baterai itu kita rakit sendiri. Memang selnya itu kita beli di lokal, tapi kita rakit sendiri. Kita uji sendiri, kita gunakan BMS yang cocok, baterai management system untuk mobil listrik ini. Beberapa ada komponen impor, yaitu masih motor listrik kita impor karena kami tidak memproduksi. Kita akan bekerja sama dengan perusahaan motor yang ada di Indonesia. Itu saja. Nah, kan kita sekarang udah muter-muter UNJ nih Pak. Ya. Boleh nggak Pak kita misalnya lihat ke lab pembuatan mobil ini Pak? Bisa? Oke, kalau gitu kita ke labnya aja Pak ya. Ya. Oke. Oke, kita sekarang mau ke lab pendidikan teknik elektronika dulu nih. Jadi di sini ya Pak lab Ini pembuatannya. Jadi di sini tempat perancangan atau tempat kita diskusi dalam pembuatan mobil listrik UNJ. Oke. Fitur-fitur yang mau dibuat kita kembangkan di sini. Kurang lebih 15 orang mereka yang terlibat dalam pembuatan mobil listrik. Sebenarnya mereka terbagi beberapa tim. Ada yang tim untuk alat kesehatan, ada yang tim untuk mobil listrik, dan ini ada juga tim untuk membuat model. Ini kita sementara membuat model di print di sini, print dalam bentuk plastik. Setelah kita gambar, kita print 3D, modelnya jadi, kemudian kita buat yang lebih real dalam bentuk produk. Ya kira-kira kedepannya dari mobil Elkara apa Pak yang akan dikembangkan? Iya, jadi untuk Elkara ke depan kita mengharapkan bantuan atau dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya yang paling penting dukungan dari Bapak Rektor, pimpinan universitas untuk membuat atau mengembangkan mobil listrik ini menjadi lebih bagus dan terbaik di Indonesia. Oke. Jadi langkah pertama kita akan bekerja sama dengan PLN untuk membuat environment di UNJ environment di UNJ bahwa lingkungan di UNJ itu bisa untuk mobil listrik. Jadi tempat charging itu di tiang listrik yang ada milik PLN itu kita jadikan SPLU. Oke. Jadi kalau bisa di UNJ dapat 2 titik atau 5 tiang listrik, ada 1 SPLU sehingga bisa menjadi role model bagi Jakarta. Oke. Kemudian kita akan selain itu kita bekerja sama dengan industri. Dalam hal ini misalnya PT LEN dari Bandung untuk pembuatan produksi massal dari fast charging kita. Oke. Kemudian baterai dengan Yuasa, ABC atau produk-produk lokal kita untuk memproduksi baterai. Saat ini memang baterai kita produksi sendiri di laboratorium ini. Kita membeli sel kecil, kemudian kita rakit menjadi baterai yang 72 volt untuk mobil listrik. Oke, yang terakhir nih Pak, kira-kira apa harapan Bapak ke depannya mungkin untuk pengembangan Elkara atau mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa di sini Pak, kira-kira apa nih harapan Bapak? Ya, harapan kami sebagai peneliti atau sebagai insan yang ada di UNJ berharap mobil listrik tidak berhenti di sini. Kita akan kembangkan terus menjadi autonavigasi. Jadi mobil listrik UNJ akan setara dengan produk-produk yang ada di dunia, yaitu
auto navigasi tanpa sopir akan melayani sivitas dari UNJ. Kalau kita tempatkan di Ancol, berarti di Ancol itu tidak pakai sopir. Kalau kita tempatkan di Taman Mini, berarti Taman Mini itu mobil UNJ di sana beroperasi tanpa sopir. Ya, dan bisa sekaligus mendeteksi beberapa fitur. Contohnya kita akan kembangkan sekaligus menjadi pendeteksi cuaca, pendeteksi kadar karbon, pendeteksi polusi udara. Itu kita kembangkan, kita taruh fitur-fitur yang di mobil UNJ. Itu saja mungkin. Nah, kira-kira untuk mahasiswa sendiri bagaimana Pak harapan ke depannya Pak? Mahasiswa sendiri diharapkan mereka akan siap. Jadi ketika mereka membuat produk, mereka akan siap terjun atau bekerja di industri. Saat ini mereka membuat produk, harus produk yang siap dipakai oleh masyarakat. Dengan demikian setelah selesai dari UNJ, mereka siap menjadi guru atau siap mereka menjadi praktisi yang mengabdi bagi Indonesia ini, bukan hanya di Indonesia tapi di ASEAN minimal. Mereka bisa berkarya sesuai dengan visi misi UNJ. Itu menjadi university yang world class university. Itu saja mungkin. Jadi harapannya ke depannya bisa menciptakan produk-produk yang baru gitu ya Pak, yang inovatif gitu Pak. Betul. Jadi mungkin kalau harapan utama sih kami bukan hanya mobil listrik, tapi UNJ bisa menjadi sumber inspirasi atau menjadi bisa menghasilkan produk-produk yang tepat guna dan berdaya guna bagi masyarakat. Misalnya untuk alat kesehatan, untuk bencana alam dan kendaraan listrik. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Raffiuddin atas kesempatannya. Oke, itulah video UNJpedia episode perdana ini. Apabila kalian menyukai video ini, kalian bisa like atau kalian bisa subscribe jika Anda tidak mau ketinggalan video kita selanjutnya. Kurang lebih itu saja, saya Panca, pamit undur diri. Sampai jumpa.